Halo adik-adik semua, selamat pagi. Pagi. Jelas suara kak? Mantap. Jelas suara Kak Medi di sini? Kak boleh kasih jempol, kasih angkat tangan, kasih. Oke, mantap. Sekarang semua ambil Alkitab, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama sayang. Wih, pandai-pandai semua. Senang sekali. Aduh, Kak Medi jadi rindu pulang Manado ini. Aduh, lampu baru menyala dari PLN. Mari, torang siapkan Alkitab adik-adik semua. Torang akan belajar firman Tuhan sama-sama yang bakal seru banget hari ini. Sudah ambil Alkitab semua? Mantap. Kami ini mau tanya. Terima kasih Soangka. Nanti kalau ada yang kami diminta tolong baca akang Alkitab, baca nih adik-adik semua ya. Oke, kita mau tanya pagi hari ini. Siapa yang suka sekali main game? Wow, angkat tangan, main game, main game. Siapa yang main game ini? Pertama game ini dulu kita mau kasih tunjuk siapa yang main game ini nih. Mana Kang? Ini dia. Siapa yang main game ini? Satu, dua, tiga. Zut. Ada yang main ini? Wih, banyak main Among Us. Mantap. Ada yang sampai belumpa-belumpa di situ, Kang. Oke. Lanjut. Kami mau tanya, siapa yang main game ini? Wow. Oke, turunkan tuh tangan. Siapa yang main game ini? Nah, ada juga main Roblox. Mantap sekali. Sekarang buat yang cewek-cewek ini mungkin ya, siapa suka sekali nonton ini nih? YouTube atau YouTube, angkat tangan. Banyak sekali. Turunkan tangannya sekarang. Nah, adik-adik teman-teman semua guys yang ada di sini. Hari ini Kak Medi dapat satu tema, DP judul ini nih sayang. DP judul adalah Jesus versus teknologi atau teknologi. Nah, ini dia kita mau kasih DP gambar di belakang Pak kita sekarang. Jadi, semua yang Ngoni suka tadi itu teknologi baik permainan, video, YouTube dan semua itu adalah teknologi yang hidup hari ini yang dibuat oleh manusia dan sangat-sangat canggih sekarang. Sangat-sangat canggih. Ngoni lihat ini sekarang. Semua sekarang tinggal touch screen. Tinggal sontong, tinggal di semua jadi ya. Nah, kami mau cerita ini di kita punya muka ada terjadi sesuatu kah? Coba lihat di kami punya muka di sini. Wow, sekarang semua super canggih. Tinggal touch screen, semua ada. Mau beli martabak tinggal klik pakai GoPay itu ya, Gojek ya, semua canggih sekarang. Nah, semua kecanggihan ini sampai ngoni sekarang orang semua sekarang online, semua super canggih. Pertanyaannya kalau Jesus versus teknologi atau Kak Medi kasih tambahan di sini Jesus and technology, Tuhan Yesus dan teknologi. Torang pilih mana? Lebih senang mana ngoni jujur? Lebih suka main game atau baca Alkitab? Coba, yang lebih suka main game daripada baca Alkitab, angkat tangan tinggi-tinggi. Jujur, nggak usah malu. Wow. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Angkat tangan. Yang lebih suka baca Alkitab di teknologi, di HP. Ya, HP kan teknologi juga, angkat tangan. Banyak semua dari HP. Nah, adik-adik semua, kami mau kasih tahu begini. Sekarang ini, torang atau anak-anak ya, anak-anak suka sekali teknologi, suka sekali main game, suka sekali sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kami mau kasih tahu gini, kalau torang semua terlalu berlebihan dengan teknologi, lama-lama iblis akan pakai teknologi itu untuk buat kita jauh dari Tuhan. Kami dikasih ulang. Kalau torang terlalu lama berlebihan main game sampai, coba kita mau tanya, siapa yang main game sampai 3 jam, angkat tangan. 3 jam. Nggak usah malu, yang di belakang juga. Wow, ada yang lebih dari 3 jam, 4 jam sayang, 4 jam. Ada yang 4 jam, coba angkat tangan. Wow, ada. Coba torang kami penasaran. Yang sampai 5 jam, angkat tangan 5 jam. Ada? Ada, masih ada. Satu hari 5 jam. Coba yang sampai 6 jam. Masih ada. Darah Yesus berkuasa. Yang 7 jam. Coba 7 jam. Masih ada sayang. Penasaran kita. 8 jam adakah?
Ya Tuhan, itu yang berdiri paling semangat dia. Coba ngoni kali ya, kan sebesar-besar. 1 hari 8 jam, kalau 1 minggu 7 hari, kali 8 jam. 7 kali 8 berapa? Teriak, teriak, berapa? 50, 56. Betul ya? Wah, ngoni bayangkan 56 jam cuma habis dengan bermain game. Apa yang terjadi sama otak kalian, sama tangan kalian, sama waktu kalian? Menurut kalian itu berguna atau sia-sia atau sama sekali tidak bermanfaat? Menurut kalian bagaimana? Menurut ngoni bagaimana? Kalau bermanfaat kasih jempol, bermanfaat kan ya enggak? Kalau nyanda kasih nyanda kak, kasih tangan-tangan goyang, berarti nyanda bermanfaat. Itu yang Kak Medi bilang begini. Ngon lihat gambar di sini, lihat gambar kita. Jadi iblis hari ini berusaha mempengaruhi patorang supaya lama-lama torang jadi malas, torang jadi buang-buang waktu, torang jadi ndak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Akhirnya torang jadi lama-lama ikut apa yang jadi torang pe mau. Kalau Kak Medi pe bahasa umum ya, bahasa Inggris bilang begini, torang jadi selfish, torang jadi egois, torang jadi mau menang sendiri. Biar Jo, terserah pak kita kok mama, terserah pak kita kok papa. Torang jadi merasa egois. Di Alkitab ada satu anak yang egois, sama seperti torang. Anak ini sangat-sangat egois. Nanti torang akan lihat sama-sama. Coba buka Lukas pasal 15. Lukas pasal 15, anak ini sangat-sangat egois sayang. Dia sangat egois. Lukas pasal 15. Mari torang buka sama-sama. Ayat yang ke-11 sampai 32. Tapi torang tidak akan baca semua, cuman beberapa ayat. Judulnya perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai, nanti torang akan baca ayat sampai ayat 24, tapi nanti ayat-ayat tertentu. Sekarang torang baca dulu ayat 11, lalu ganti-gantian baku ganti Kak Medi ayat 11, adik-adik semua di ayat 12 dan seterusnya. Kalau bisa suaranya kasih kencang dapat dengar semua. Kita mulai dari ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Adik-adik sudah baca? Kami di ayat 13 nih. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Stop sampai di situ. Jadi ada seorang bapak, Coba kita ganti DP sound ini di sini. Ada seorang bapak, dia ini punya 2 anak laki-laki. Berapa DP anak? Coba kasih DP angkat jari, ada berapa? 2. Anak yang tua, yang pertama itu dia bilangnya anak sulung. Anak yang pertama. Kalau Kak Medi anak kedua. Cuma torang ada 3 bersaudara. Jadi kita anak kedua. Kita pe adik anak bungsu. Nah, anak yang bungsu ini tiba-tiba dia bilang begini. Coba lihat di gambar pak kita pe belakang di sini. Tiba-tiba anak yang bungsu ini dorang semua. Anak yang bungsu dan anak yang sulung. Ini anak yang sulung. Ini anak yang bungsu. Tiba-tiba nih anak yang bungsu bilang begini, Papa, sini Jo kamari kita pe harta, kasih pak kita. Papanya bilang, bikin apa itu doi, harta banyak-banyak for ngana. Pokoknya kita minta sekarang. Akhirnya adik-adik dia ambil itu DP harta yang banyak itu, terus dia jual. Dia mendadak jadi sultan, mendadak jadi kaya. Ngoni lihat DP doi mungkin jadi begini. Lihat kita pe kepala. So banyak sekali doi. Ngoni kalau doi banyak begini mau pakai apa? Coba Kak boleh pilih satu anak, kasih mic ke satu anak yang mau jawab. Kalau adik-adik semua punya doi banyak, misalnya 1 miliar, mau pakai baking apa? Coba jawab. Siapa dulu? Yo, mau baking apa sayang? Doi banyak 1 miliar. Oh, beli apa Kak?
pop out katanya. Oh, Betul mau. Kak. Oh, oke oke oke. Terima Top kasih. up. Top up ya, top up ini for beli-beli game. Oke, satu lagi Kak, boleh. Cewek, cewek. Pilih Kak, bebas. Untuk bagi-bagi orang yang kesusahan. Aduh, tepuk tangan semua. Apa mulia sekali DP hati untuk bagi-bagi orang yang kesusahan. Aduh, so sweet sekali adik, pintar sekali sayang. Satu lagi Kak, boleh. Boleh. Kalau dari kakak, kakaknya sekarang, DP kakak, kakak MC. Kakak MC sekarang. Atau anak-anak tadi boleh juga. Silakan Kak. Keliling dunia. Wih, keliling dunia. Kalau adek, Kita Kak, iya. itu uang miliar itu kita sumbangkan for orang yang terkena bencana alam. Aduh, luar biasa, mulia sekali. Torang tepuk tangan dulu. Tadi kakak yang berkeliling dunia mau ke mana, ke negara mana dulu Kak? Tadi itu kakak udah jawab. Afrika. Mau ke Afrika. Oke oke. Terima kasih. Nah, anak ini beda dengan Ngoni sayang. Kalau Ngoni baik hati, mau berbagi, mau apa, ini anaknya enggak. Dia pergi ke negeri yang jauh. Lihat di gambar di sini, dia pergi ke negeri yang jauh setelah dia jual semua DP harta itu. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia tinggalkan DP papa dan DP kakak dan DP keluarga di situ yang rumahnya sudah nyaman. Dia pergi ke negeri yang jauh. Bikin apa dia di sana? Dia memboroskan hartanya. Lihat ini, lihat ini. Dia kasih habis DP doi semua yang ada di situ. Dia jadi boros. Akhirnya ini yang Kak Medi bilang tadi, selfish atau ego. Apa tadi sayang? Ego? Egois. Jadi biar Jo, terserah pak kita kok. Kita pe hidup terserah pak kita. Suka-suka pak kita. Jujur Kak Medi mau tanya, siapa di sini yang egois? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kak Medi mau kasih tahu, enggak apa-apa, enggak usah malu. Di camp ini torang akan bereskan semua dosa-dosa torang, semua kesalahan-kesalahan torang. Egois itu Kak Medi pernah ingat juga di dosa yang terjadi kepada Adam dan Hawa yang pertama. Dorang egois, dorang makan itu buah pengetahuan baik dan jahat, dorang jatuh dalam dosa. Termasuk anak bungsu ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, cerita ilustrasi ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Kak? Torang lihat di Alkitab. Coba-coba buka semua sekarang di ayat yang ke-13, ayat 14, ayat 14. Semua lihat ayat 14. Torang baca sama-sama sayang. 1, 2, 3. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Jadi adik-adik bayangkan, dia punya doi banyak, kasihan kon dia pakai itu doi. Lama-lama di negeri itu orang kelaparan. Mungkin waktu dia punya uang banyak, dia pakai beli ayam. Lihat di gambar. Dia beli pakai ayam KFC, Texas, Makeret, semua dia beli ya. Ada ayam, ada steak, mungkin dia beli semua makanan-makanan, roti, sampai akhirnya dia di negeri itu melarat. Soalnya ndak ada doi, habis selesai. Mungkin dia mau cari roti, dapat roti angus. Rupa begini. So lapar, soalnya ndak ada doi, piring kosong, selesai semua. Aduh, dia bingung. Apa yang dia lakukan? Kalau orang lapar menurut kalian bikin apa? Cari makan. Puru so lapar, puru so bunyi krok. Aduh, kita mau makan apa ini? Apa yang terjadi? Ini perhatikan, gara-gara egois masuk dosa, merusak hidup anak itu. Gara-gara dosa, gara-gara egois, lama-lama dia menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Kalau bahasa orang dewasa, bahasa keren bilang begini sayang, konsekuensi. Semua ada konsekuensi atau akibat. Semua sama-sama bilang akibat. Akibat. Kalau ngana terlalu main game sampai 7 jam tiap hari, ngana pe otak melambat. Ngana pe jari akan lama-lama tremor, akan berpengaruh terhadap ngana, lama-lama badan ndak bergerak, lama-lama ngana bisa ndak bagus buat badan kalian adik-adik. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan itu ada akibat.
akibatnya. Apa yang terjadi kepada anak ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Lihat ayat 15. Ini aduh, kita waktu tahu ayat 15 ini kita antara sedih tapi lucu, tapi kasihan, tapi ya salah sendiri. Lihat ayat 15. So lapar, gara-gara so lapar, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa di situ? Menjaga apa di situ? Menjaga babinya. Menjaga babinya. Kalau DP babi itu sudah jadi rage, nggak apa-apa, enak. Masalahnya ini yang dia jaga ini di kandang babi ini, babinya itu masih dalam bentuk binatang. Dan siapa di sini punya babi di rumah? Ada kandang babi, angkat tangan. Ada yang adik cewek yang di depan. Menurut Ngana, wangi atau bau itu kandang? Wangi atau bau? Bau, sayang. Dan bayangkan dia harus ada di kandang itu menjaga babi-babi itu. Bahkan karena dia so lapar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi karena dia so lapar? Lihat ayat yang ke-16. Lihat ayat 16. Orang baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bahkan mau makan makanan babi pun gak ada yang kasih. Bayangkan adik-adik, karena dia egois, dia pergi ke negeri yang jauh, dia boros. Apa yang terjadi kepada dia? Anak yang kedua ini, anak bungsu ini, dia susah. Lihat gambar di belakang Kak Medi. Dia harus mau makan makanan ampas aja gak bisa, saking dia kesusahan. Dia jatuh ke titik paling bawah dalam hidupnya. Dia jatuh dalam keegoisan. Dan kalau Kak Medi bilang begini, dosa. Nih, sekarang semua lihat belakang Kak Medi. Teknologi membawa kita semua, adik-adik semua. Kalau orang terlalu dalam kepada teknologi, kita akan jauh dan jatuh dalam dosa. Sekarang teknologi menawarkan hal-hal tontonan yang gak bagus, pornografi, gambar-gambar yang tidak baik. Kak Medi baru lihat acara Sesame Street di Amerika beberapa waktu lalu, muncul beritanya bahwa di sana malah diajarin laki-laki dengan laki-laki, gay, diajarin nilai-nilai yang tidak baik, melanggar firman Tuhan. Lama-lama kalau kita tidak hati-hati, teknologi akan membawa kita makin jauh dan kita jauh dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bilang begini, semua baca di screen. Tuhan Yesus bilang apa? Follow me, ikutlah aku. Kalau kita semua ikut sama Tuhan Yesus, ada damai, ada sukacita, ada pemeliharaan, ada kelepasan dari keterikatan akan dosa. Akan ada sesuatu yang membawa damai sejahtera buat kita. Jadi kita hari ini belajar untuk nyanda egois. Siapa di sini dengar firman Tuhan ini, mulai hari ini minimal mau kurangi main Roblox-nya mau dikurangin. Lihat Roblox di belakang. Minecraft-nya mau dikurangin, main PUBG mau dikurangin, mau lebih banyak baca Alkitab, mau lebih banyak berquality time dengan papa mama. Siapa yang mulai hari ini akan mau janji sama Tuhan, mau jadi anak yang tidak egois? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, thank you. Boleh tepuk tangan buat Ngoni semua, hebat. Adik-adik, kami mau kasih tahu, egois adalah ketika kita mementingkan diri sendiri, akhirnya kita jadi lupa mementingkan kepentingan Tuhan. Lama-lama ini anak ini yang tadi itu, dia so menangis. Dia lama-lama dia bilang, aduh kasihan, kita serindu mau pulang. Dia makin sedih. Coba kita kasih musik sedih sedikit dulu. Lalu apa yang terjadi kepada anak ini? Lihat ayat yang ke-17. Ini penting adik-adik, ini penting. Lihat ayat 17. Coba minta satu anak-anak baca, Kak. Kasih mic ke satu anak yang mau baca, angkat tangan sayang. Ayat yang ke-17, ini penting. Boleh, 17 baca sayang, minta tolong. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Terima kasih sayang. Mungkin dia bilang begini, kalau kita pulang ke rumah, di rumah pak kita papa banyak orang yang kerja, pasti kita akan makan enak.
sementara di sini. Lalu DP Papa bilang dari sana DP Papa, mana ini kita pe anaknya nak pulang-pulang kasihan. Kita tunggu pada dia. Aduh, ini anak semoga cepat pulang nih, kasihan. Kita sayang pada dia. Aduh, kita suka pengen pulang, di rumah banyak makanan. Ada tinik tuan mungkin kalau dia di Manado ada tinik tuan, ada rage, ada tuna bakar. Semua ada di rumah. Tapi anak ini bahkan mau makan ampas babi aja nggak bisa, karena dia mengalami kemerosotan atau kejatuhan karena dia egois sayang. Dia egois, mementingkan diri sendiri. Ini penting, highlight, garis bawahi. Lalu ia menyadari keadaannya, sadar keadaan diri. Iya Kang, iya kote, kita banyak salah, kita salah. Coba kita ikut Tuhan, coba kita lebih rajin baca Alkitab. Aduh, gara-gara kita nyontek kita jadi bodoh. Gara-gara kita suka pukul-pukul tamang, akhirnya jadi hubungannya tidak baik dengan teman itu, menyakiti hati dia. Lama-lama ketika orang bikin dosa, bakalai, nyontek, mencuri. Coba jujur Kak Medi pengen tanya, siapa yang pernah mencuri di sini? Angkat tangan. Curi mama pedoi kah? Kak Medi dulu seusia ngoni pernah. Oh, terima kasih sejujur sayang, thank you sudah jujur. Angkat tangan. Tuhan melihat hati anak-anak yang jujur. Siapa yang pernah berkelahi, angkat tangan, angkat tangan. Aduh, banyak, angkat tangan, turunkan lagi. Siapa yang suka ngejek teman, baterek pak teman, bully teman, angkat tangan. Menurut kalian ketika kita bikin dosa itu egois atau nyanda? Egois atau nyanda? Kalau egois kasih jempol, angkat jempol tinggi-tinggi. Egois sayang, torang mementingkan torang pediri sendiri, bukan mementingkan apa yang Jesus mau, apa yang Yesus mau. Nah, hari ini kami mau kasih tahu Jesus versus teknologi atau Jesus and teknologi. Kalian gunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan, untuk menambah firman Tuhan dalam diri kalian. Pakai teknologi untuk belajar, untuk menambah kemampuan kalian. Dan hari ini kami mau tantang, siapa yang mau ikut perintahnya Tuhan Yesus, yang tidak mau egois, angkat tangan tinggi-tinggi. Apa perintah Tuhan Yesus? Ikut Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam diri kalian, supaya orang menjauhkan dosa-dosa ini. Egois. Siapa yang mau menghilangkan egois hari ini, angkat tangan. Bisa enggak Kak Medi kasih hilang itu egois langsung begitu tinggal pencet? Enggak bisa sayang, enggak bisa langsung hilang begitu. Butuh proses, butuh waktu. Caranya bagaimana? Hanya Tuhan yang bisa tolong torang bebas dari dosa. Coba torang bersama-sama lihat lagi firman Tuhan ini. Torang lihat ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan bangkit. Dan apa dia bilang? Dan pergi kepada Bapa. Terus dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Ini dia, berdosa. Apa hubungannya minta uang banyak, egois sama dosa? Yes, mementingkan diri sendiri itu dosa. Telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lihat ayat 19. Ini apa yang dia rasakan. Lihat ayat 19 sayang. Aku tidak layak lagi, kita senyanda layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan. Kasih jadi jumpa kita Papa, bakarja di rumah yang mbak jadi mas-mas yang kerja di rumah jo kita dang. Dia sudah berpikir begitu. Jadi pembantu jo kita. Ayat 20, maka bangkitlah ia. Ini penting sayang. Setelah ngana sadar ngana keadaan, ngana harus bangkit dan pergi kepada Bapa. Ini keren. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, Tuhan, cerita ini kami dibayangkan ini, lihat gambar kami di sini. Bapak itu solia dari jauh. Oh, itu kita pe anak. Itu kita pe anak. Bapak itu bukannya marah. Aduh, kalau mungkin torang pe papa di Manado, kami di pe papa itu suka kasar kadang, suka juga maki-maki Kak Medi. Jadi Kak Medi sempat ada kecewa sama papa, sakit hati sama papa waktu itu karena papa suka marah-marah pak kita. Papa suka marah-marah sampai pernah pukul
Aduh, Kamedi pe papa itu sampai kasar, sampai pernah memaki pak kita. Jadi Kamedi pernah sakit hati waktu itu ke papa, kecewa karena papa suka kasar. Nah, Kamedi mau kasih tahu, berbeda sekali dengan Bapa di surga. Papa torang di dunia kadang mengecewakan patorang, tapi Bapa di surga sayang sekali patorang. Tuhan Yesus atau cerita ini mengingatkan torang semua bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang sayang patorang semua. Kami mau tanya jujur, siapa di sini yang pernah papa pukul sampai ngana kecewa, sakit hati papa? Angkat tangan tinggi-tinggi, nggak usah malu. Oke, torang sama. Kami pernah di usia ngoni adik-adik, dan aduh, apalagi kalau di Manado, papa-papa itu kadang suka aja memaki patorang, sakit hati akhirnya. Nah, kami mau kasih tahu, beda sekali dengan Bapa di surga. Tuhan adalah Tuhan yang sangat sayang patorang. Kami berdoa supaya Tuhan jamah torang pe papa-papa supaya bertobat, sungguh-sungguh kenal pa Tuhan. Jadi yang dikeluarkan bukan marah-marah, tapi sayang patorang. Siapa yang pengen punya papa yang sayang patorang, yang suka peluk patorang, suka dipeluk? Oh, angkat tangan. Terima kasih sayang. Nah, hari ini kami akan tutup dengan satu video, tapi hari ini kita mau lihat lagi nih di sini. Lihat gambar kami di 1 2 3. Itu bapak peluk itu anak. Dia peluk dan dia bilang begini, masuk ju sini ngana. Apa yang dibilang sama bapak ini? Lihat ayat yang ke 5. Oh, sorry. Ayat yang ke 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Ini papa bilang ke yang kerja-kerja di situ. Cepat ju ambil baju terbaik. Kasih pakai pak ini anak. Kasih cincin pada pejare dan sepatu di kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan mari kita makan dan bersuka cita. Ini adik-adik perhatikan ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka bersukacitalah, bari bersukaria. Jadi Tuhan senang bersukaria kalau torang bertobat dari anak yang egois berubah jadi anak yang penuh kasih. Berubah dari anak yang mau sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Lihat gambar kami di belakang. Dikasih jubah terbaik, dikasih cincin terbaik, cincin tanda ikatan, tanda kasih. Ini cincin berarti sesuatu yang mahal. Dikasih cincin, ditanda dihargai. Adik-adik kami mau kasih tahu, Tuhan sayang pangana. Tuhan hargai pangana. Tuhan mati di kayu salib demi ngana. Dia cinta pangana adik-adik. Yesus adalah Papa terbaik. Dia mau sayang kamu, dia mau cinta kamu. Kami akan putar satu video buat torang pagi hari ini supaya torang ingat betapa Tuhan Yesus sangat sayang pada torang semua. Mau nonton? Mau? Mari torang Mbak Uni sama-sama satu video yang Kak Medi siapkan ini for torang. Torang mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus mau bilang begini, follow me, ikut aku. Kalau torang ikut Tuhan Yesus, akan ada damai sejahtera, akan ada surga, akan ada hal-hal yang indah dan baik yang Tuhan siapkan for torang. Oke, kami akan putar filmnya. Mari torang Mbak Uni sama-sama. Jadi ini menceritakan tentang seorang anak. Dia pengen punya papa yang normal. Dia mau suka DP papa normal. Karena anak ini DP papa bisu dan tuli, ndak bisa ngomong, ndak bisa dengar. Karena papanya cacat, bisu tuli, DP teman-teman suka menghina dia. Padahal papanya sayang sama dia. DP papa selalu bilang, jadi anak baik di sekolah nganae. DP papa sayang sekali sama anak ini. Dia pengen punya papa yang bisa dengar dia punya harapan dan ketakutan. Karena dia semulai SMP, semulai batonak. Dia pengen punya papa yang bisa bicara sama dia dan mengerti dia. Sampai akhirnya dia egois. Dia gak masuk sekolah. Dia bacao, bolos. Dia sedih. Dia gak, aduh Tuhan kenapa kita dan kita papa begini. Dia egois, dia mementingkan diri sendiri. Padahal papanya sok kasih siapkan kue ulang tahun. Anaknya hari jadi, ulang tahun. Tapi anak ini menyakiti dirinya sendiri. Dia egois.
Sekali lagi, egois itu lama-lama akan jadi kedosa. Papanya bilang, please don't let anything happen to my daughter. Jangan terjadi apa-apa kepada anak saya. I have money, I have a house, I have everything. My daughter cannot die. Anak saya jangan mati. Papanya selalu bilang, makan banyak supaya besar dan tinggi. Jadi anak baik di sekolah. Hari itu anaknya ulang tahun. Papanya so nabung uang sampai papanya sudah latihan bicara seperti ini. I was born a deaf mute. Aku lahir bisu tuli. I'm sorry for that. Aku minta maaf untuk itu. Aku tidak bisa bicara seperti papa-papa yang lain. But I want you to know that. Aku mau kamu tahu ini. I love you. Aku mengasihimu, kata papanya. Wow. Papanya sayang sama anak ini. Papanya sampai bilang, take my blood. Dokter bilang, Pak, ini anak so habis darah. Karena darahnya sama, menurut kedokteran bisa donor darah, bisa transfusi darah. Akhirnya papanya kasih darahnya kepada anak ini. Dan akhirnya adalah ini, sayang. Anak ini yang tadinya sudah kehabisan banyak darah dapat masukan darah dari papanya. Anak ini bisa dapat kekuatan dan bangun lagi. Tapi papanya meninggal. There's no fathers, a perfect father. Nggak ada papa yang sempurna. Tapi papa yang mencintai dengan sempurna. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus patorang semua. Dia kasih Tuhan Yesus hidup buat kita semua, adik-adik. Satu video lagi setelah ini orang mau berdoa sama-sama. Pemain musik boleh standby, kakak-kakak yang main musik boleh bantu Kak Medi nanti untuk nyanyi bersama adik-adik. Orang akan berdoa. Oke, satu video terakhir baru orang akan berdoa bersama-sama. Sayang, ini dia videonya tentang satu anak yang egois juga. Kak Medi berdoa biar video ini menolong ngoni semua orang semua untuk jadi anak yang tidak egois. Kelihatan videonya? Nah, ini dia, sayang. Anak ini egois. Tuhan Yesus bilang gini, aku mau deket kamu. I want to see you better. Ayo follow aku. I love you. Anak ini tidak mau. Pergi Jo, kita tidak mau. I want to see you closer. Aku mau lihat kamu lebih dekat. I love you. Come on, follow me, kata Yesus. Ayo ikut aku. Dia nggak mau. Malah dia usir Tuhan Yesus. Nggak mau, aku nggak mau follow Jesus. I don't want follow you. I don't want follow you, katanya. Kata Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Nyandak pernah, sayang. Sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Dia sayang kamu. Kalau kamu merasa insecure, kesepian, sendiri, Tuhan sayang kamu. Bahkan kami dikasih tahu, papa mama kamu sayang kamu. Papa mama sayang pada orang, cuma kadang tidak tahu caranya. Orang harus baku sayang deh papa mama. Lalu Tuhan Yesus tidak tinggalin, dikasih cermin di situ. Terus Tuhan bilang gini, when you feel better, just lift your head up a little. Kalau kamu ngerasa lebih baik, angkat kepala kamu sedikit aja. I will be there. Aku ada di situ. Anak ini ternyata banyak sakit hati, banyak luka yang membuat dia egois. Mungkin ada di antara kamu hari ini banyak luka yang buat kamu jadi anak yang egois. Hari ini kita mau beresin itu, sayang. Beresin lukanya, beresin dosanya. Because Jesus, hanya Yesus yang bisa beresin itu semua. Lalu anak ini jadi terharu dan menangis. Dia bilang gini, aduh Tuhan, baik-baik, Tuhan tidak tinggalin 4 orang. Wow, Yesus mengasihi anak ini dan juga mengasihi orang semua yang ada di sini. So kalau bicara Yesus dan teknologi, gunakan teknologi untuk kita nggak jadi anak yang egois. Follow Jesus. Cari posisi duduk terbaik, sayang. Orang mau berdoa. Kakak-kakak pemain musik boleh nyanyi satu lagu, Yes Jesus Loves Me, Yes Jesus Loves Me. Setelah ini kami akan berdoa. Silakan kakak-kakak yang pemain musik dan kakak WL. Adik-adik cari posisi duduk terbaik. Kami mau tantang kalian untuk ngaku dosa sama Tuhan. Sekarang semua tutup mata. Cukup adik-adik dengan Tuhan Yesus. Terima kasih yang di depan, adik cewek Susika berdoa, hebat sayang. Yang lain setelah taruh Alkitab,
Coba torang akui torang pedosa sama Tuhan. Kak Medi juga sering sekali jatuh dalam dosa. Aduh Tuhan ampuni pak kita, Tuhan banyak salah sama Tuhan. Tapi Kak Medi mau follow Jesus, Kak Medi mau follow Jesus, Kak Medi mau ikut firman Tuhan, mau bertobat, mau berubah, nggak mau egois. Sekarang 1 menit sambil kakak-kakak bernyanyi menyembah Tuhan, adik-adik akui dosa, adik-adik pikirkan apa yang dosa pernah lakukan, masing-masing berdoa minta ampun sama Tuhan. Silakan kakak WL. Dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Semua akui dosanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukup ngana deng Tuhan, ndak usah lihat kiri kanan, cukup kamu sama Tuhan. Kakak-kakak boleh cuman instrumen pelan saja. Dengarkan saya berbicara adik-adik. Kalau ada di antara kamu yang mau sungguh-sungguh memberikan hidup kamu untuk Yesus, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara sungguh-sungguh, nggak usah main-main, nggak usah lihat kiri, lihat kanan, tutup mata semuanya. Kak Medi akan hitung sampai 3, bangkit berdiri. Cukup yang mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kamu. Yang mau sungguh-sungguh saja. 1, 2, 3, bangkit berdiri sayang. Bangkit berdiri. Yes, yes, kita nyanyi Yes Jesus Love Me. Silakan kak. Angkat tangan kalian adik-adik, serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Sungguh-sungguh serahkan hidup kalian sama Tuhan. Kalau masih suka egois, minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Oke kak, instrumen saja sebentar, instrumen sebentar. Kak Medi mau tanya, kalau ada di antara kalian yang punya sakit hati, kekecewaan kepada papa secara khusus, ada sakit hati di hati kalian yang seperti aku alami, aku rasakan waktu kecil dulu. Sekarang Kak Medi kalau sama papa, kalau telepon sayang-sayangan. Kalian mau memaafkan orang tua kalian, mau mengampuni orang tua kalian, angkat kedua tangan di atas kepala lebih tinggi lagi. Dan Kak Medi silakan kepada guru-guru sekolah minggu yang laki dengan laki, cewek dengan cewek, mendatangi anak-anak dan peluk anak-anak, mendoakan mereka. Satu persatu silakan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar setiap sakit hati dilepaskan pagi hari ini. Papa di surga, Engkau Papa yang mengerti apa yang kami rasakan pagi hari ini Bapa. Ampuni Papa nak, kalau Papa pernah menyakiti hati kamu. Izinkan Kak Medi mewakili Papa kamu meminta maaf kalau kamu pernah sakit hati sama Papa. Papa sayang kamu tapi Papa gak tahu caranya. Papa minta maaf nak. Papa minta maaf. Papa minta maaf. Bapa di surga, aku berdoa jamah setiap hati anak-anak ini Tuhan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas hidup mereka. Kalau mereka pernah egois sama seperti anak yang bungsu di kisah perumpamaan anak yang hilang. Kalau ada di antara adik-adik di sini yang pernah hilang Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini mereka hilang. Sadarkan mereka untuk mereka kembali kepada Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kamu sayang. Tuhan mengasihi kamu. Mari kakak peluk bergantian beberapa anak yang ada di samping yang sedang duduk. Butuh dipeluk, butuh didoakan kakak-kakak. Mari kakak-kakak hampiri ada adik ya kakak-kakak yang di pinggir yang kakak-kakak remaja boleh cari anak-anak yang cewek-cewek, cowok-cowok, peluk, doakan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati kamu sayang. Kamu akan jadi pemimpin hebat di masa depan. Kamu anak-anak yang hebat. Kamu anak-anak luar biasa.
Tuhan akan pakai kamu jadi berkat buat di Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Yes, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sayang kamu. Dia mau kamu ikut dia, gak jadi anak yang egois. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak usah malu. Gak usah malu, Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan bacain dari Lukas 15 ayat 32. Kita pun patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mulai hari ini kamu jadi anak-anak yang kembali kepada Bapa di surga, kembali mengikuti Yesus dan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa, ikutin kata-kata kami. Bilang, Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur mendengar berita baik bahwa Yesus mengasihiku. Aku janji akan ikut Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja sepanjang hidup aku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati sayang. Tuhan sayang kamu. Janji gak mau egois? Sarange. Mantap. Boleh duduk lagi. God bless you guys. Thank you so much.